66. Suasana ceria nampak menghiasi rumah Pak Budi, apalagi penyebabnya jika bukan karena kehadiran sepasang cucu kembarnya Agatha dan juga Damian. Di teras halaman belakang rumah, semua orang begitu senangnya mengajak Agatha dan juga Damian mengobrol, dan benar saja berbagai celotehan yang tak bisa dipahami oleh orang dewasa banyak meluncur dari mulut mungil Agatha dan juga Damian. Damian mau mainan yang mana nak? Yang ini mobilan. Tanya Pak Budi pada sang cucu. Mam. Sahut Damian dengan mengangguk, sedangkan Agatha ia sibuk dengan bola kecil yang dipegangnya. Anak Dedi yang pintar ini, coba kalian sebut kakek, ayo nak coba sebut kakek. Perintah Al dengan memberi contoh pada kedua anaknya. Tek. Sahut Agatha dengan celotehan kadelnya. Semua orang yang ada di sana tertawa bahagia mendengar sahutan dari Agatha. Alhamdulillah, anak Momi bisa menyebut kata kakek sayang, aduh senangnya Momi nak. Seru Adinda dengan menjembel pipi gembul putranya Agatha. Senangnya kakek nak, cucu kakek sudah mulai bisa bicara ternyata ya, hore. Puji Pak Budi dengan memberikan tepuk tangannya. Ayo suaranya Damian mana, Momi ingin dengar sayang, ayo sekarang sebut kata kakek. Kini giliran Adinda lah yang membimbing. Tek, sahut Damian yang tak kalah dari sang kembaran. Pok, semua orang bertepuk tangan ria melihat kemampuan si kembar, hati mereka begitu menghangat karena kehadiran dua sosok mungil itu, semua beban pikiran seolah hilang entah kemana. Adinda nak, kalau Bibi perhatikan, sifat Agatha lebih mirip kamu. Seru Bu Nadia. Iya nak, setelah ayah perhatikan juga sifat Agatha terlihat 11-12 mirip kamu sewaktu kamu masih bayi dulu, tidak terlalu banyak berceloteh dan lebih banyak tersenyum. Imbu Pak Budi yang membenarkan. Entahlah ayah, Bi, ya mungkin saja kalau sifat Agatha lebih mirip dengan Adinda. Sahutnya. Al hanya menyimak obrolan sang istri dengan ayah dan juga bibinya. Al tidak tahu bagaimana sifat istrinya Adinda semasa kecil, namun jika lihat memang benar jika sifat istrinya Adinda lebih menurun pada Agatha yang cenderung lebih tenang. Di lain tempat di negara yang berbeda di mana sang mentari telah terbenam dan menyebabkan langit menjadi malam, nampak seorang gadis masih tetap setia menatap benda pipih yang hanya berukuran beberapa inci itu. Diandra memperhatikan kartu telepon miliknya yang sudah lama tidak ia gunakan hingga terbesit dalam otak kecilnya untuk memasang kembali kartu jadulnya itu. Dan benar saja, banyak sekali panggilan telepon yang masuk, bahkan yang membuat Diandra tak percaya adalah lebih dari 1000 panggilan via telepon dari Al yang telah masuk namun tak pernah ia balas. Ya Tuhan Al, kamu menelponku hingga sebanyak ini. Maafkan aku Al. Gumam Diandra penuh rasa bersalah. Apa aku hubungi Al saja ya? Tapi tidak, aku tidak ingin menggunakan kartu ini, lebih baik aku menggunakan nomor yang baru saja. Imbuh Diandra. Kini Al dan juga Adinda, tak lupa dengan kedua bayi gembulnya telah kembali ke rumahnya. Agatha dan Damian sedang lelap dalam tidur siangnya. Sayang, Mas mau mandi dulu ya, rasanya badan Mas sudah terasa lengket sayang. Seru Al dengan ngelus lehernya. Iya sana Mas mandi, biar Adinda siapkan baju gantinya. Sahutnya. Al pun masuk ke kamar mandi, begitupun dengan Adinda, ia menyiapkan baju ganti untuk suaminya. Mas Al menggunakan baju yang ini sajalah, ini terlihat lebih santai. Gumamnya. Setelah menyiapkan baju untuk sang suami, kini Adinda beralih menatap pada kedua putra kembarnya yang sedang tidur terlelap. Anak Momi, kalian tidurnya nyenyak sekali nak, pasti kalian lelah karena bermain cukup lama dengan kakek ya. Ya sudah tidur yang cukup ya nak. Gumam Adinda, lalu ia mengecup kening kedua putranya secara bergantian. Ya Allah, terima kasih atas kebahagiaan yang telah Engkau berikan pada keluarga kami, janganlah Engkau biarkan kebahagiaan ini menghilang, amin. Batin Adinda berdoa.
masih dalam keadaan memandang wajah kedua putranya, namun tiba-tiba saja terdengar adanya getaran handphone, dan ternyata handphone milik sang suamilah yang bergetar yang menandakan jika sedang ada seseorang yang melakukan panggilan. Adinda mendekat dan meraih handphone itu yang terletak di atas nakas. Kenapa tidak ada namanya? Apa aku biarkan saja dulu ya, tapi sepertinya penting. Gumamnya. Adinda ingin menekan tombol hijau pada layar ponsel suaminya, namun sayang, belum sempat dirinya melakukannya, tiba-tiba saja panggilan handphone itu telah berakhir. Sudah mati. Ya sudahlah, biarkan Mas Al saja nanti yang menghubunginya. Gumam Adinda dan ia pun meletakkan kembali handphone milik suaminya itu di atas nakas. Ibu dari dua orang anak itu mulai mengistirahatkan tubuhnya di sandaran kasur, namun baru beberapa saat dirinya bersandar tiba-tiba. Handphone suaminya kembali bergetar. Adinda pun kembali mendekat dan meraih handphone itu kembali, dan ternyata yang menelpon adalah nomor yang sama. Pasti ini sangat penting. Gumamnya, lalu Adinda pun menerima panggilan itu. Halo, Assalamualaikum. Sahut Adinda. Namun tak ada sahutan dari orang di balik handphone itu. Halo, Assalamualaikum, ini dengan siapa? Sahutnya lagi, namun tetap tak ada sahutan. Halo, ini dengan siapa? Saya Is. Tut. Kalimat Adinda menjadi terhenti kala orang yang melakukan panggilan suara itu mematikan handphonenya. Adinda mengernyit bingung. Apa yang terjadi? Kenapa dimatikan? Gumamnya heran. Sedangkan di tempat di mana Diandra menelpon, ia menjadi terdiam. Entah mengapa saat ini di lubuk hatinya seperti ada sebuah desiran yang begitu tak mengenakan. Kenapa yang menjawabnya seorang wanita? Suara itu bukan suara Tante Devina. Sebenarnya siapa wanita itu? Gumamnya lirih. Setelah hampir 30 menit lamanya dirinya mandi, barulah Al selesai dengan aktivitasnya. Dengan hanya menggunakan kimono putihnya, Al mendekati sang istri. Sayang, ada apa? Serunya. Adinda langsung tersentak, kala mendengar suara bariton itu. Ia tak sadar jika sang suami telah selesai dari aktivitas mandinya. Mas sudah selesai mandi. Tidak apa-apa, hanya saja tadi ada seseorang yang menelpon Mas, tapi setelah Adinda menjawabnya malah tidak ada sahutan. Tutur sang istri menjelaskan. Al sedikit mengernyit. Memangnya siapa namanya sayang? Sahut Al dan ia pun meraih benda pipi itu. Entahlah Mas, Adinda juga tidak tahu, tidak ada nama yang tertera di sana. Sahutnya. Al mengotak-atik handphone pintar miliknya itu. Sayang, kalau ada orang yang menelpon Mas tapi tidak ada namanya jangan diangkat sayang, itu hanya orang iseng saja yang mencoba mengerjai Mas. Peringat Al. Mas Al sering mendapatkan panggilan seperti ini. Sahut Adinda yang penasaran. Iya sayang, dan itu sangat banyak, ya maklum saja di luaran sana banyak orang yang tidak suka dan ingin menghancurkan perusahaan yang selama ini keluarga Georgino rintis, tapi sangat disayangkan usaha mereka selalu gagal, jadi Mas ingatkan sama kamu, untuk jangan pernah mengangkat nomor yang tak dikenal meski itu dari handphonemu sendiri. Ujar Al menasehati. Mendengar penuturan dari sang suami membuat Adinda menjadi sangat gelisah dan takut. Penjelasan sang suaminya Al telah berhasil membuat hatinya merasa tak tenang. Sayang, tenanglah kamu takut. Serunya, Al paham jika istrinya sudah nampak begitu khawatir. Adinda takut Mas, bagaimana kalau orang itu berbuat jahat pada kita, apalagi pada anak-anak. Serunya. Al memeluk tubuh mungil sang istri. Untuk sesaat ia merasa menyesal karena telah memberitahu istrinya. Sayang, tenanglah, mereka tidak akan bisa mengganggu kita, dan inilah sebabnya setiap kamu ingin keluar harus dengan Mas, ataupun dengan bodyguard kepercayaan Papa, supaya tidak ada orang yang bisa menjahatimu dan juga anak kita. Tenanglah sayang, semuanya akan baik-baik saja.
Seru Al dengan mengelus pucuk kepala istrinya. Jadi itulah sebabnya mengapa Mas Al tidak pernah mengundang media massa saat ada acara penting, karena dia begitu sangat ingin melindungi keluarganya. Batin Adinda. Sang mentari sudah mulai condong ke ufuk barat, yang menandakan telah masuknya waktu sore. Terdapat 3 orang wanita parubaya dengan 3 orang bodyguard yang saat ini tengah duduk tenang menghadap Andrew. Jadi kalian, orang yang dikirim Mama untuk bekerja di rumahku? Tanya Andrew. Benar Tuan, kami sudah dipilih dan dipercaya oleh Nyonya untuk bekerja membantu Tuan Andrew dan juga Nona Vita di sini. Sahut salah seorang wanita parubaya itu. Ya sudah, mulai hari ini kalian sudah bisa bekerja di rumahku sesuai dengan tugas kalian masing-masing. Seru Andrew. Di belakang sana ada 7 kamar kosong khusus untuk orang yang bekerja padaku. Kalian boleh memilih kamar itu sesuai keinginan kalian, dan ingat satu hal, aku tidak suka dengan orang yang malas dan suka menunda pekerjaan, apa kalian paham? Peringat Andrew. Paham Tuan. Sahut mereka serempak. Dan para pekerja baru itu pun akhirnya menuju ke kamarnya masing-masing.